Belum genap sebulan bercerai dari Kevin Rose Nasution, artis Adam Dot dikabarkan telah menjalin hubungan asmara lagi. Kabarnya dengan pacar barunya itu, Adam berani tampil berdua di muka umum. Salah satunya belum lama ini Adam terlihat berjalan mesra dengan pendamping barunya itu di sebuah mal di Depok, Jawa Barat. Lalu ada pula yang menyangkut pautkan perceraian Adam dengan Kevin karena adanya orang ketiga. Mengenai adanya berita tersebut, Adam tidak membantahnya. Jadi Mbak mau nanya apapun ke saya nggak tahu. Sumpah demi Allah saya nggak tahu. Tentang penipuan dan penggelapan surat-surat rumah itu sendiri, menurut kronologis yang dibuat Linda Wibowo tertanggal 25 Oktober 2002, disebutkan bahwa Dodi Saputra selaku Direktur PT Pilar Gria Persada telah menebus sertifikat hak guna bangunan milik almarhum suami Linda bernama Willy Kemur untuk jaminan hutang piutang pribadi antara Dodi dengan Linda. Setelah Dodi memegang sertifikat HGB rumah itu, Dodi lantas secara sepihak mengagunkan sertifikat itu ke bank terkena likuidasi, yaitu Bank Intan. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba saja Linda terkejut dengan munculnya pengumuman di harian Kompas yang berbunyi kalau dia harus menyelesaikan kewajiban membayar sejumlah tagihan kepada Bank Danamon selaku bank penerima pengalihan aset Bank Intan. Merasa tidak mempunyai kewajiban terhadap bank tersebut, Linda akhirnya berkeputusan menyelesaikan persoalan ini kepada pihak berwajib. Salah satunya adalah dengan melaporkan artis Gladys Suwandi yang ketika itu menjadi salah satu dewan komisaris di PT Pilar Gria Persada. Saya tidak mengejar Gladys, tapi saya mengejar Dodi. Terakhir saya baca di Kompas bahwa rumah saya akan disita oleh Bapak Gladys Suwandi, Bapak Didi Suwandi. Saya sendiri tidak kenal dengan Pak Didi Suwandi, orang tua daripada Gladys Suwandi. Itu adalah salah satu grup daripada PT Pilar Gria Persada, komisarisnya. Saya sangat tidak terima ini. Saya sakit. Lelah saya, terus terang aja. Saya sudah sangat lelah. Tidak ada itikat baiknya dari saudara Dodi walaupun grup mereka. Apapun bentuknya, dia harusnya datang ke saya. Dia tidak pernah datang. Saya mengejar-ngejar. Sampai saya tidur di terminal Bandung ngejar Dodi. Karena saya tidak punya uang. Ini sangat tidak etis. Saya tidak suka. Saya cuma ingin menghimbau. Saya ingin penyelesaian. Sejauh ini apakah Gladys mengetahui urusan hutang piutang antara Linda Wibowo dengan Dodi Saputra? Ya Pak Ketua pinjaman uang waktu itu untuk proyek ya. Tapi setelah itu ada perjanjian Bu Linda pakai uang ini Dodi pakai uang ini, taruh kemana uangnya aku sama sekali nggak tahu. Aku tidak pernah melihat keuangan apapun. Kalau memang Gladys sama sekali tidak mengetahui perkara ini, lantas mengapa kemudian Linda melaporkan Gladys ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan penipuan dan penggelapan? Apakah terhadap hal ini Gladys tidak merasa tuduhan itu sebagai bentuk pencemaran nama baik mengingat memang Gladys mengaku tidak tahu menahu perkara ini? Nah itu makanya saya nggak tahu kan motifnya apa. Kok tiba-tiba manggil-manggil saya di ini di itu. Padahal sebetulnya semua bukti-bukti perjanjian di sini kan ada jelas. Gitu loh. Dan dia juga nggak kenal sama saya, dia nggak pernah berurusan dengan saya. Makanya kenapa saya disangkut pautin? Ya mungkin karena ya nama saya ada di sekomisaris ya, jadi supaya lebih gampang atau gimana. Jika tuduhan Linda itu terbukti salah, apakah dalam hal ini Gladys akan balik menuntut Linda? Yang penting kita memang orang bener ya ngapain gitu loh. Tapi kalau memang dia terus ngotot gimana ya otomatis saya akan menuntut mencemarkan nama baik saya dong. Sampai berita ini diturunkan baik pihak Gladys Suwandi dan Linda Wibowo sama-sama memang belum menemukan jalan keluar. Sementara Dodi Saputra yang dicari-cari oleh Linda Wibowo untuk mempertanggungjawabkan semua ini belum diketahui keberadaannya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek Tanda Cek. Pemirsa, inilah buntut dari meruyaknya gosip yang menyebutkan kalau penyanyi dangdut Christina Iswandari telah mempunyai anak pada tahun 2001 lalu. Gosip yang sempat dimuat sejumlah tabloid hiburan ibu kota itu menyebutkan Christina yang digosipkan sudah punya anak mengatakan kalau dia tahu yang menghembuskan gosip itu adalah Iwan Santoso yang tidak lain adalah pemilik sebuah diskotik di kawasan Tanjung Priok. Di diskotik ini, Christina memang pernah bergabung menjadi penyanyi yang memperoleh bayaran hanya sebesar Rp25.000 per hari. Dugaan Christina kalau Iwan yang menghembuskan gosip tersebut tak lain karena Christina menganggap mantan bosnya yang ketika itu sudah mempunyai istri memang menaruh hati kepada Christina. Namun Christina tidak menanggapi. Alhasil karena kecewa, Iwan lantas menyebarkan fitnah kalau Christina sudah punya anak. Menanggapi pernyataan Christina yang dilansir sejumlah tabloid hiburan itu, tentu saja Iwan Santoso berang.
Saya justru heran, makanya kenapa? Sampai saya tegur, saya kejar bapaknya. Waktu itu dia bilang Christina ada di Pontianak, Kalimantan, acara gini, 1 minggu baru pulang. Setelah seminggu lebih saya telepon lagi mandi, terus lama sekali, mungkin nggak mau terima ya, saya tutup kan. Saya telepon lagi, udah keluar katanya, sudah pergi katanya. Mungkin harus banyak sholat dulu dia, barangkali kalau dia agama Islam. Istighfar gitu. Jadi jangan terlalu sombong gitu bicaranya gitu. Malah dia harus bersyukur sama yang di atas. Ya enggak? Kan kayak padi kan makin tinggi, makin banyak isinya makin nunduk. Jadi bukannya makin begini, nanti jatuh dia. Tentang Christina yang menyebutkan kalau Iwan telah menyebarkan gosip kehamilannya itu, bagaimana menurut Iwan? Dia tidak pernah hamil. Tidak pernah, pacar pun belum pernah saya lihat. Ya kalau setelah dia keluar sekian tahun ya, wala saya nggak tahu itu ya. Kan bisa aja 1 tahun dia menghilang kemana, mungkin dia dengan orang lain, saya nggak tahu kan. Bisa aja kan, jadi saya nggak berani bilang kan. Hanya tahu saya lihat dia tidak pernah hamil. Saya khawatir ini hanya gosip. Terhadap semua pernyataan Christina yang menurut Iwan itu mengada-ngada, apakah Iwan siap jika masalah ini sampai ke meja hijau? Oh ya siap dong. Orang saya yang di pojokan ya saya siap dong. Malas bener dia yang akan, karena dia perempuan. Ya saya kan gak lucu karena dia juga bekas penyanyi saya, masa saya begitu. Mungkin kalau dia laki-laki tuh gimana, mungkin ya lain ceritanya sudah. Ya karena dia orang saya, bekas kerja di sini. Apalagi dia, maaf ya, dia menaruh hati sama saya, kok malah saya gitu kan ya, jangan dong. Ya, cara kemanusiaan gak boleh kan. Apakah sikap Iwan ini menunjukkan kalau Iwan merasa kecewa dengan Christina yang seperti diketahui saat ini sudah populer dan sukses? Itu hak dia, saya nggak berani. Jadi itu yang jawab bukan saya, orang-orang aja lah. Nggak, saya nggak, tapi hati saya terus aja nggak ada masalah. Dalam kasus ini, Cek dan Ricek berusaha mengkonfirmasikannya kepada Christina. Tapi sayang, penyanyi dangdut bertubuh mungil ini tengah berada di kota Medan, Sumatera Utara. Setelah resmi menyatakan bercerai dari Kevin Rose Nasution pada tanggal 5 Februari lalu, Adam Dot terlihat menggandeng seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Depok, Jawa Barat. Benarkah Adam tidak dapat bertahan lama untuk hidup sendiri? Simak saja penuturannya kepada tim Cek dan Dicek berikut ini. Belum genap sebulan bercerai dari Kevin Rose Nasution, artis Adam Dot dikabarkan telah menjalin hubungan asmara lagi. Kabarnya dengan pacar barunya itu, Adam berani tampil berdua di muka umum. Salah satunya belum lama ini Adam terlihat berjalan mesra dengan pendamping barunya itu di sebuah mal di Depok, Jawa Barat. Lalu ada pula menyangkut pautkan perceraian Adam dengan Kevin karena adanya orang ketiga. Mengenai adanya berita tersebut, Adam tidak membantahnya. Ya nggak salah juga sih, mereka ngeliatnya gue lagi sama cewek. Gue kan sama cewek bisa sama gue, sama tante gue, sama saudara, sama adik gue. Adik gue kan mungkin yang dibilang putih cantik itu mungkin adik gue kali, mungkin ya dibilang katanya ada mama cewek ini kan. Ya gue pokoknya sama siapa aja lah, orang kagak salah juga nilai gue. Mungkin Adam udah pacaran lagi nih apa gitu, tapi itu bukan, gue belum punya pacar, masih single. Di sini perlu gue tegaskan, gue sama temen memang mungkin dekatnya terlalu dekat gitu, jadi bercandanya yang gimana, jadi kesannya kayak pacaran, saya pegangan tangan sama dia ke mall kemana gitu kan, mungkin orang ngeliatnya gitu lain. Sebelum menikah dengan Kevin, Adam sering gonta-ganti pacar, dan dari perilakunya itu Adam pun pernah dicap sebagai playboy. Lantas bagaimana tanggapan Adam bila dengan status dudanya itu ia menyandang predikat playboy lagi? Ya mungkin sekarang setelah gue pisah sama Kevin, orang taunya gue kayak dulu lagi gitu. Ya memang gue sering jalan sama saudara gue, sama teman-teman gitu kan, dan kebanyakan memang ya anak-anak gaul lah gitu. Mungkin orang ngeliatnya gimana gitu. Terlepas dari pengakuan Adam yang mengatakan saat ini belum punya pacar, apakah Adam sudah berencana untuk segera menjalin hubungan asmara lagi? Ya untuk sekarang gue mungkin, ya namanya masih baru cerai kan ya, coba untuk sendiri dulu lah. Iya, kalau untuk pacaran ntar dulu lah, apalagi buat nikah, aduh ntar dulu. Yang pasti gue berteman sama siapa ya sekarang, dan ada temen cewek gitu yang mau deket gitu sama gue, ya gue biasa-biasa aja, cuman nggak lebih dari teman gitu. Ya yang pasti trauma ya, bukan umur perceraian gue baru belum sampai sebulan kan, mungkin gue masih ada rasa takut, trauma gitu untuk menjalin hubungan gitu. Kalau untuk temen oke lah. Mengenai adanya kabar mantan suaminya sedang dekat dengan seorang perempuan, apakah Kevin mengetahuinya? Sebenarnya aku nggak tahu, makanya aku kaget.
aku Adam punya pacar gitu, biasanya dia yang nanyain aku, "Gimana?" gitu, "Udah ada yang deket belum?" gitu. Tapi, Kak, terakhir-terakhir ini tuh kita ngobrol ya biasa-biasa aja, nggak ada bilang, gue udah dapet," atau mungkin dia nggak enak, aku nggak tahu juga gitu. Tapi, kalaupun dia udah dapet, aku sih bersyukur.